Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Firman Tuhan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185, kelanjutan daripada ayat taklif puasa Ramadan. Diterjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Indonesia, artinya lebih kurang demikian. Bulan Ramadan ialah bulan yang dinuzulkan pada bulan ini Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari segala jenis petunjuk dan pemisah antara yang hak dengan yang batil. Maka barang siapa yang menemukan di antaramu bulan Ramadan, maka hendaklah mempuasakannya. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau berada dalam kesukaran safar perjalanan, maka ditangguhkan puasanya ke hari lain. Dikehendaki Allah untukmu kelapangan dan tidak ada iradat Allah terhadap dirimu akan menimbulkan kesukaran, dan supaya kamu dapat melengkapkan hitungan, dan supaya kamu dapat bertakbir mengagungkan Allah di atas segala sesuatu yang dihidayatkan Allah kepadamu, dan semoga kamu akan menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhanmu. Sadaqallahul azim. Saudara-saudari yang terhormat, as-siyam junnah. Puasa itu tameng. Puasa itu perisai. Perisai artinya alat
menyelamatkan diri dari bahaya. Penjelasan malam Selasa yang lampau, sasaran puasa, sasaran siyam, yang pertama nafsu makan minum, nafsu syahwat, pengendalian terhadap nafsu. Inilah rahasia siyam. Di dalam Islam tidak ada teori pembunuhan nafsu atau penyingkiran terhadap nafsu. Oleh karena nafsu itu termasuk kurnia Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapi manusia dengan nafsu dalam arti umum, keinginan. Inilah terjemahan nafsu. Keinginan makan, keinginan pakaian, keinginan kawin, keinginan kaya, keinginan hidup bahagia. Keinginan dan keinginan dan keinginan ini pada dasarnya adalah perlengkapan yang diberikan Tuhan kepada diri manusia untuk hidup. Dengan arti, andai kata ada manusia lahir kosong dari keinginan, Tuhan tidak memberikan bersama dengan kelahirannya nafsu. Saudara bisa membayangkan dalam tempo setengah jam janin yang lahir itu mati. Sebab kalau ada bayi lahir dan tidak ada keinginannya menetek, saudara bisa bayangkan apa yang akan dideritanya. Tidak ada keinginannya untuk minum. Kekuatan makanan yang dia bawa dari rahim ibu tidak akan mengizinkan dia hidup lebih daripada setengah hari. Dia akan mati kalau tidak ada keinginan menetek dan menyusu. Tahukah saudara dari siapa bayi itu menerima pelajaran nafsu menetek? Jelas ini faid kurnia Allah kepada setiap manusia yang lahir. Bersamaan dengan kelahirannya, Tuhan memberikan bahan-bahan untuk memungkinkan hidup. Pertama, mempunyai selera, mempunyai nafsu. Aneh sekali dan gaib. Sukar bagi kita untuk mempergunakan otak. Kalau kita pelajari dengan teliti keanehan, keajaiban seorang bayi, dari mana dia mengerti campuran gula, bahwa air susu ibunya itu cukup mempunyai zat gula. Dengan pengertian lidahnya sudah mempunyai kepandaian untuk memisah mana air susu, mana racun.
Padahal ke dunia baru datang hari itu. Dan aneh sekali dia mengerti. Tidak saja rasa enak, rasa tidak enak, dia sudah mempunyai pertimbangan. Dan dia mempunyai pengertian lagi tentang ukuran. Beda dengan bapaknya. Bapaknya bayi, kalau sudah kenyang, tambah lagi. Bukan bapaknya saja, ibunya bayi juga begitu. Sampai tidak bisa berdiri, habis buko. Tidak kuat berdiri, tersandar saja karena kekenyangan. Ini namanya memberi muatan kepada perutnya sudah kelebihan dari ukuran. Coba saudara lihat bayi kalau kenyang. Apa dia mau dipaksa menetek terus? Nggak mau, dia menggelengkan kepala, banting kepalanya, menggeleng. Biarpun ibunya menyuruh menetek lagi, dia tutup mulut. Dari mana dia dapat kepandaian ini? Kok tahu batas? Ini yang dinamakan kelengkapan kurnia Allah kepada manusia. Diberinya nafsu untuk memungkinkan hidup. Sekalipun bapak ibu, terutama simbah, tidak percaya kalau anak ini mempunyai kepandaian untuk minum, masih dipancing-pancing dengan madu. So, biasanya seorang ibu itu tidak merasa puas kalau bayinya tidak dibasahi bibirnya dengan madu. Iya, ada boleh, tapi kadang-kadang perkenalan antara bayi dengan tawon itu kelewat jauh dengan perkenalan antara bayi dengan ibunya. Lebih mantap bagi bayi itu air susu ibunya tertimbang madu tawon, apalagi tawonnya dari Siberia, dari Rusia, atau datang dari Australia madunya. Termasuk tamar. Ada orang yang menjilatkan ke bibir bayi korma. Mungkin dimaksudkan pemancing seleranya bayi supaya mengerti manisnya korma, manisnya madu. Tapi saya kira fitrahnya bayi untuk menetek tidak perlu dikhawatirkan oleh bapak dan ibu. Tuhan sudah memberikan kelengkapan kepadanya, pengertian untuk makan, untuk minum. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas kurnia Allah bersamaan dengan kelahiran kita. Diri kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan nafsu. Inilah rahasia firman Tuhan di dalam Al-Quran. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa manusia dan demi kelengkapan jiwa. Satu di antara kelengkapan jiwa, nafsu. Kita harus bersyukur karena Tuhan memberi kepada kita nafsu. Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan nafsu dikurniakan Allah kepada manusia untuk jadi penggerak motor, istilah sekarang dinamo, supaya dia bergerak ke depan. Jangan pasif. So, pasif ini akibatnya nanti mati. Dia bergerak, keinginannya hendak minum, hendak makan. Dengan demikian nanti ususnya dan perutnya mendapat isi. Dan dengan demikian darah di badannya dapat bekerja. Dan dengan demikian dia hidup. Ajaib sekali dan penuh hikmah uluhiyah.
keinginan makan untuk bayi ini terikat oleh hukum badannya sendiri. Saya katakan hukum badan. Bayi lahir khali dari gigi, belum punya gigi. Dari itu ibunya jangan kesusu, mau mengasihkan goreng ayam kepada bayi. Oleh karena kelengkapan giginya dan kelengkapan mulutnya belum memungkinkan. Tapi berangsur-angsur, kalau giginya nanti sudah tumbuh, dia mulai minta diberi nasi tin atau bubur. Kalau giginya sudah tambah lagi, dia minta nasi yang mulai agak keras sedikit. Kalau giginya sudah cukup, dia sudah mulai minta sate kambing. Begitu dan begitu berangsur pencernaannya dan perutnya dengan pertumbuhan nafsunya seimbang, selaras. Andai kata bayi melihat sesuatu tidak bisa menggerakkan nafsunya, barang yang dia lihat itu oleh karena memang perutnya dan tubuhnya belum memungkinkan. Tetapi begitu umurnya berangsur, begitu pertumbuhan tubuhnya berangsur, evolusi, peransuran kedewasaan nafsunya pun mulai meningkat. Saudara-saudara, nafsu makan dan nafsu minum langsung ada perikatan yang rapat sekali dengan mata. Kemampuan mata manusia melihat, mata bayi melihat, kurnia Allah lagi. Seorang bayi, seorang manusia lahir, la ya'lamuna syai'a, tidak tahu suatu apa dan tidak ada ilmu apa-apa. Bodoh dalam segala arti kata yang sebenarnya. Tapi begitu matanya melek, matanya terbuka dan dia lingak-linguk kiri kanan, mulailah alam ini masuk ke dalam otaknya melalui mata. Dan nafsu melihat mulai datang. Bayi melihat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dengan tidak ada yang memberi latihan. Kalau saudara tanya diri saudara sendiri, dari mana saudara pandai melihat? Ilmu pandai melihat itu saudara kursusnya ambil dari mana? Orang akan ketawa sendiri. Iya, ya, saya tidak ngerti siapa yang ngajar saya melihat. Dan siapa yang ngajar main mata. Main mata dalam arti mempergunakan mata. Ini bukan main mata dalam arti yang jelek. Siapa yang mengajar kita memakai mata? Tidak ada kursus, tidak ada latihan. Dan kalau saudara tahu kamera mata, mata sebagai kamera, sebagai tustel otomatik, segala alat-alatnya mata ini otomatik. Yang punya mata ini tidak pernah kursus, tidak pernah latihan memakai tustel otomatik. Sudah lihat bagaimana otomatiknya mata. Kepegang saja pinggirnya sedikit, ceklek, dia ketutup. Kepegang, dari mana komando tutup kita tidak tahu. Ya, jatuh saja abu sedikit ke sini, ceklek, dia tutup cepat sekali. Dan tidak ada yang ditekan knopnya, tutupnya itu cepat sekali. Ngantuk saja sedikit,
Ini ngantuk, ketutupnya itu otomatis ceklek hilang sekali begitu. Nanti bangun juga begitu, otomatis kaget dia, tengah-tengah ngaji kok tidur. Tengah-tengah ngaji kok tidur, malu kiri kanan, kebetulan orang tidak ada yang tahu, matanya kebuka itu juga otomatis dan tidak ada bunyi. Ya, bukan saja otomatis dalam arti melihat dan tidak melihat, otomatis lagi tentang kesenian melihat. Maknanya kesenian melihat, kalau kebetulan di depannya lalu yang menarik, yang potongan streamline, ukuran luar negeri, gratis, itu otomatis matanya melotot persis seperti terong, kebuka mata itu. Ya, coba kalau yang dia lihat itu barang yang tidak menyenangkan, dia mulai kehilangan daya. Saudara-saudara, kalau tahulah manusia bagaimana besar kurnia Allah tentang mata, dan mata ini ada pertalian dengan nafsu makan. Oleh karena mata manusia sesudah melihat sana sini, akhirnya kesasar melihat pohon mangga. Di atas pohon mangga kebetulan ada satu yang matang. Gara-garanya mata melihat mangga matang, dia tatap mangga itu dan air ludahnya mulai turun naik, tenggorokannya. Seleranya datang. Cari kayu, tonjol, plung, jatuh ke bawah, cari pisau, bismillah, ceklek. Masuk mulut. Saudara lihat di sini kerjasama antara mata dengan tenggorokan. Andai kata dia buta dan dia tidak tahu ada mangga yang matang, sama sekali dia tidak ada selera akan makan mangga. Dari itu mata saudara itu ada talinya dengan diri saudara. Kalau terpaksa masuk jahanam nanti, ya, mungkin saudara salah makan, terpaksa makan punya orang. Mata saudara ini nanti akan dibawa ke pengadilan. Oleh karena mata tidak turut makan, yang makan tenggorokan saudara. Tapi tenggorokan saudara ini jadi makan karena gara-gara mata. Orang jadi berzina itu rata-rata karena gara-gara mata. Sebab itu saudara dalam puasa harus ajak mata saudara turut puasa. Ini puasa mata. Selain dari kata puasa syahwat, kita juga harus belajar puasa mata. Mata kurnia Allah. Kita harus terima kurnia Allah ini dan kita harus pakai mata sebaik-baiknya. Saudara, saya ingin ngajak saudara kepada ilmu hukum. Ilmu hukum di dalam makna fikih. Ada 5 hukum di dalam Islam. Saudara dengarkan dan saudara hafal ini 5. Yang paling ke kanan nomor 1 namanya wajib. Saudara tahu ke-1 wajib. Yang dinamakan wajib mesti dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan kita berdosa. Seperti sembahyang itu namanya wajib. Nomor 2, temannya wajib. Di bawah setingkat dari wajib. Namanya sunat. Kalau dikerjakan berpahala. Kalau tidak saudara kerjakan tidak ada dosa. Ini namanya sunat. Tengah-tengah, mubah, bebas dari segala hukum. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Ini namanya barang yang harus. Ya?
Ini tingkatnya 1, 2, 3, ini paling tengah-tengah. Mubah. Boleh saja. Keempat, lebih baik keempat ini untuk tertib ini kita pelajari dari yang kelima, didulukan yang kelima. Hukum yang kelima namanya haram, terlarang. Yang terlarang ini kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Contohnya makan siang bulan puasa. Nah, ini namanya haram. Ya? Makan siang bulan puasa itu hukumnya haram. Dikerjakan berdosa, kalau sudah tinggalkan saudara berpahala. Yang keempat ini makruh. Yang dinamakan makruh ini adik dari haram. Ya, saudaranya haram, tapi kurang matang. Yang dinamakan kurang matang makruh ini kalau saudara tinggalkan, saudara dapat pahala. Tapi kalau saudara terpaksa mengerjakan, enggak berdosa. Ya, ini namanya makruh. Jadi sekarang kalau saudara akan jadi orang Islam, saudara harus tahu hukum Tuhan 5. Wajib, lawannya haram. Sunat, lawannya makruh. Tengah-tengah, bebas. Mubah, tidak ada hukum. Saudara ingin tahu contohnya apa yang mubah? Saudara ngaji di tempat ini, mau duduk atau mau berdiri, mubah. Ya. Mau duduk, mau berdiri, sama saja. Orang tidak ada menyalahkan saudara dan tidak ada pahala. Jangan saudara kira pontang-pontang karena saudara duduk, maka saudara berpahala. Enggak, dengan orang yang berdiri saudara sama saja. Karena duduk mengaji, berdiri mengaji, itu barang mubah, boleh saja. Tidak ada berdiri hukum padanya. Ya. Ini ngantuk, ini agak lain ini. Kalau ngantuk itu soalnya lain. Ini perkara berdiri dan perkara duduk dulu. Saudara ingat ini masalah. Saudara ingat ini angka 5. Karena ini nanti akan ditarik ke segala bidang. Ke segala bidang. Kita berbicara sekarang tentang mata. Mata saudara harus saudara kenalkan kepada 5 hukum. Kalau mata saudara akan jadi mata Islam, ya, kenalkan mata saudara kepada 5 hukum untuk dirinya, diri mata saudara sendiri. Apakah yang wajib untuk mata saudara? Apakah yang makruh untuk saudara lihat? Apakah yang mubah untuk saudara lihat? Apakah yang sunat untuk saudara lihat? Dan apakah yang haram untuk saudara lihat? Kalau mata saudara tidak ngerti mana yang wajib dilihat dan mana yang haram dilihat, mata saudara namanya mu'allaf, belum masuk Islam. Nggak ngerti mana yang haram, mana yang wajib. Coba kalau saya cepat-cepat tanya saudara, apa yang wajib saudara lihat? Ini cepat-cepat, ini perlu untuk muji saudara. Apa yang wajib saudara lihat? Artinya kalau saudara lihat saudara berpahala, kalau tidak saudara lihat berdosa. Yang contohnya kalau ngaji Quran melihat mushaf, itu wajib. Kalau ngaji, saudara waktu kecil dulu mungkin mata saudara pernah melanggar peraturan. Guru ngaji suruh lihat Quran, saudara lihat jendela. Saudara salah, mata saudara salah. Yang wajib saudara lihat, tidak saudara lihat. Ya? Ini satu contoh. Ada barang yang wajib dilihat. Termasuk melihat mushaf. Termasuk melihat daerah kiblat kalau kita akan sembahyang. Mata kita mesti tahu mana yang kiblat. Wajib dilihat. Ya? Saya tidak tanya mana yang haram dilihat. Saya kira saudara ahli untuk menjawab.
Saya dahulukan menanya mana yang wajib dilihat. Kalau perkara yang haram, sambil ketawa saudara tahu. Sambil ketawa bisa menjawab, kalau itu haram. Tapi yang wajib dilihat apa? Jadi mata saudara kalau tidak pernah melihat mushaf, pantas saudara sudah tua, tidak bisa baca Quran. Ya? Banyak orang yang mengatakan dilihatnya imam tarawih tadi, aduh, masih anak muda, kok Quran hafal sama dia lancar sekali. Lah saya sudah ubanan, wadduha saja tidak hafal. Pantas karena mata saudara selama ini tidak mau lihat mushaf. Saudara punya mata, diajak lihat Quran ngantuk. Tapi kalau lihat Quran melotot, ya pantas sampai tua tidak bisa hafal Quran. Ya, jadi senang melihat mushaf. Ini keuntungan. Orang dekat kepada Tuhan kalau matanya senang melihat mushaf. Satu di antaranya dia bisa hafal Quran dan dia bisa baca Quran. Tapi kalau melihat mushaf, melihat huruf Arab, karena dia buta huruf Arab, tidak ketarik. Kesempatan akan mendapat kurnia Allah bagi matanya kecil sekali. Dokter mengasih nasihat, mata saudara mesti dibiasakan melihat yang hijau-hijau. Daun-daun yang hijau, kebun yang hijau, supaya kesehatan mata ada. Tapi sebelum nasihat dokter, ada yang sudah lihat dari segi hukum 5 ini tadi dulu. Kalau melihat mushaf wajib, melihat apakah lagi yang kita disuruh? Orang yang tidak bisa sampai ke Mekah pergi haji karena tidak tahu jalan, bagi dia melihat jalan ke Mekah, jalan untuk menunaikan ibadah haji. Maka dari itu memperhatikan segala sesuatu yang memungkinkan untuk melakukan haji jadi kewajiban. Ya, segala wasilah yang menyampaikan kita kepada kewajiban, hukumnya jadi wajib. Sebaliknya, segala wasilah yang menyebabkan kita masuk jahanam, kalau kita lihat, melihatnya itu hukumnya haram. Anak-anak muda melihat gambar porno, perempuan telanjang, simpan di saku. Nanti kalau sendiri dalam kamar, keluarkan, ditelaah. Ini hati-hati. Hukumnya melihat ini apa? Nah, coba saudara cari dari 5 ini tadi. Wajibkah? Sunatkah? Halalkah? Ini 3-3 tidak mungkin. 3-3 ini. Ini hanya satu di antara 2. Kalau tidak haram, tentu makruh. Mau dikatakan wajib, tidak mungkin melihat gambar porno. Apalagi sunat. Mau dikatakan mubah, ya Allah, sinting dia akan melihat gambar itu, ketawa sendiri. Ketawa sendiri sudah edan. Ini menunjukkan tidak normal lagi. Ini melihat gambar porno yang jelas mengantarkan manusia kepada kejahatan. Hukumnya sekurang-kurangnya makruh. Dan kalau melalaikan sembahyang, hukumnya jadi haram. Sampai dia tidak pergi salat tarawih karena ada majalah porno. Semalam suntuk dia talaah. Coba. Ya. Nonton. Apa yang kejadian ini? Nonton. Nah, saudara isi sajalah, biar saya tidak teruskan. Tontonan kalau sekiranya membawa hilangnya tamakninah hati, terang satu di antara 2. Kalau tidak akan makruh, bisa membawa haram. Anak-anak perempuan memegang terbangan membaca salawat. Dangdung, dangdung, ketiaknya dia buka-bukakan. Anak-anak muda duduk berbaris di depan melihat.
Samrahkah namanya, kasidahkah namanya, irama saharakah namanya. Ini coba saudara bayangkan, apa mau dikategorikan melihat ini wajib? Tidak bisa. Sunat? Nggak mungkin. Mubah? Barangkali. Ini mubah barangkali. Mubah ini barangkali tengah-tengah ini. Haram tidak, wajib. Tapi dilihat persoalannya, anak perempuan umur 14 tahun, 15 tahun, pupuran. Rambutnya disisir, uniform, pakaian seragam. Dan tidak satu juga yang melihatkan muka mengkeret, muka serem. Semua tersenyum. Dan tersenyumnya setengah manis. Ini bagi laki-laki melihatnya akan makruh. Saya kira andai kata Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Abu Hanifah didudukkan empat-empatnya, suruh tanyakan, kalau seorang laki-laki melihat perempuan lain baca salawat dengan terbangan sambil menyanyi, dan dia lihat dengan melotot mata, si laki-laki ini, hukumnya kira-kira apa? Jelas empat-empatnya mengatakan masuk jahanam langsung lebih baik daripada melihat ini. Lebih baik. Kenapa? Karena sudah masuk kepada garis perintah Tuhan, la taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinaan. Ini main api dengan zina. Quran tidak berbicara la taf'aluz zina. Jangan kamu kerjakan zina, tidak ada di Quran. Hanya yang ada, jangan kamu dekati zina. Ini mendekati ini. Sekalipun dia mengambil alasan, masa di muka orang banyak berzina. Bukan ketika nonton itu berzina. Dalam menonton itu hanya ngatur strategi. Untuk tahu anak siapa ini, di mana rumahnya. Nah, ini dulu, itu nomor 2, anak siapa, di mana kampungnya. Ini sekolahnya di mana. Nanti malam ngatur strategi di rumah sendiri. Besok mencari, lusa ada kontak. Nah, ini beberapa hari kemudian dan ini yang ditakuti, acara penyambung di belakang ini akibat daripada mempergunakan mata. Saudara-saudara, kita di dalam Islam harus ketat di dalam hukum. Barang yang terang berbahaya mesti kita katakan haram. Kalau bahayanya kecil, makruh. Tapi kalau guru-guru agama sekarang yang mengatur gerakan-gerakan samrah, saya tidak mengerti. Lebih baik bikin germo saja, supaya lebih jangan memusingkan malaikat. Ini pura-pura sembunyi di belakang kesenian, seni zina. Tidak bisa, kita lebih baik tegas. Ini berbahaya, berbahaya. Bagi anak-anak muda, anak-anak gadis, memang dia ingin loncat pagar, diberi kesempatan, ya senang dia. Sama saja dengan kucing dititipi dendeng. Kucing yang senang nyolong dendeng, sekarang dititipi dendeng, ya jadi. Ya, ini hati-hati ibu-ibu yang punya anak gadis. Banyak orang laki-laki sekarang kalau anak ibu sudah terlalu kerap kali ditontonkan di muka orang banyak, dia agak pikir-pikir akan meminang. Katanya ini seluruh mata sudah lihat dia. Saya lebih baik cari yang agak sedikit tersembunyi. Ya. Jadi saudara-saudara, hukum yang 5, yang wajib dilihat, yang sunat dilihat, yang harus dilihat, yang mubah dilihat, makruh dilihat, haram dilihat, ini mesti kita kenalkan kepada mata kita. Kalau mata kita satu tempo kebentur dengan yang haram, lekas kasih ingat, mata, ini termasuk kategori haram, banting setir.
Nah, itu balik. Lihat yang lain saja. Perkara baru melihat sekali lalu, bebas. Ya umpamanya saudara naik Honda, ngek lari begitu cepat, itu melintas di depan, roknya pendek, ketiaknya kebuka, rambutnya tergerai. Saudara tekan, ngek, malah dia melihat. Saudara terpaksa berhadapan mata dengan mata. Saudara melihat, aduh, darah saudara tersirap. Oleh karena persis dengan yang apa dalam fantasi saudara, hidungnya, rambutnya persis seperti diukir di atas kertas. Nah, tapi ini termasuk kategori haram. Karena saudara begitu sadar kategori haram, saudara ambil jalan kanan, lintasi dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saudara sudah melihat, bebas. Melihat sekali lalu tadi bebas. Saudara tidak ada dosa, dan malaikat tidak mencatat. Saudara tidak dipandang mencatat melihat barang haram. Tetapi kalau saudara begitu melihat, saudara ngerem, saudara melihat yang kedua kali, ini dicatat oleh malaikat. Nah, bajingan, katanya malaikat. Sudah dimasukkan jadi bajingan. Sudah terang barang haram kok dilihat. Jadi lihat yang pertama hanya untuk tahu dan untuk menyelamatkan diri, tidak ada hukum, saudara bebas. Ini kalau dia berpakaian, andai kata dia telanjang, sudah melihat yang pertama, saudara bebas. Asal saudara membaca istighfar cepat. Dan sesudah kenal haram, banting setir. Ya. Kalau setan mursuskan kepada saudara dengan kata-kata mumpung, nah, mungkin setan itu pintar. Mumpung orang tidak ada. Jadi, coba lihat dengan sepuas hati. Kalau saudara sudah kawin, saudara sudah punya istri, jawab kata-kata mumpung dari setan itu. Beritahu kepada mata saudara, yang di rumah lebih manis dari ini. Nah, artinya istri saudara yang di rumah lebih manis, lebih halal, dan ini akan ada risiko kalau saudara lihat. Ya, nah ini untuk anak-anak muda yang ketawa mendengarkan ini perlu disambung ini keterangan. Saya katakan resiko. Saudara jangan main mata. Saudara di rumah, saudara ada istri. Dan istri saudara cinta kepada saudara. Saudara diganggu setan di tengah jalan. Di sini saudara harus membimbing mata saudara sebagai mata yang shaim. Wahai mata yang sudah pernah puasa. Nah, ini diingat. Wahai mata yang sudah pernah puasa. Masa mau melihat barang yang haram hanya sejenak, kamu tidak kuat. 16 jam menahan lapar kamu kuat. Semalam suntuk salat tarawih dan salat tahajud kamu kuat. Masa sejenak lihat barang haram ini kamu tidak kuat banting setir? Kasih tahu kepada mata, wahai mata pahlawan, katakan. Kau ini pahlawan, sudah pernah berjuang dan sudah pernah berhasil. Masa dengan barang kecil ini kau akan keseleo? Kalau setan mengatakan mumpung lagi, katanya setan. Apalagi dia sudah ketawa, kamu lihat. Katakan, ini ketawa pancingan ini. Berbahaya ini kalau kamu teruskan melihat. Kamu akan cilaka nanti. Saudara, maafkanlah kalau saya di sini mengatakan pembicaraan ini harus disambung untuk anak muda-muda. Banyak anak-anak muda mengatakan, iya kan nanti saya akan salurkan ke jalan yang halal. Nah, ini apa maksud saudara disalurkan ke jalan yang halal? Ya saya kawin. Kawin sesudah saudara punya istri. Saudara pernah sekolah? Sudah pernah belajar ilmu hitung belum? Istri satu saja kamu tidak bisa belanjai. Sekarang main mata lagi untuk cari istri kedua. Ya Allah. Mbok
kepalamu dipakai sedikit. Hah? Jangan nafsu saja diletakkan ke depan, perhitungan juga. Apalagi anak sudah 2,5. Ini 2,5. Yang lahir sudah 2, yang dalam perut 1. Mau cari lagi calon baru. Ya Allah, kepalamu kemana? Cinglimu di mana? Bicara Cina ini. Logikanya, ilmu hitungmu di mana? Saudara tahu banyak yang tua-tua, banyak orang kaya-kaya kejeblos ke dalam jurang perkawinan banyak. Kawin sana, kawin sini, kawin sini. Akibatnya nanti, ya Allah, kurus kering, persis batang pinang. Badan kurus, saku kurus, ya, duit habis, dan hidup serba salah. Orang sudah kawin 2-3, tidak pernah benar. Dengan segala risiko. Maknanya fa'illam ta'dilu fawahidah. Kalau tidak kuat jantungmu lebih baik 1. Tapi kalau jantungmu kayak wajah, kayak kawat, silakan. Tapi kalau kamu pemarah, sedikit saja disindir oleh istri, kamu sudah tabok istrimu, jangan perturutkan nafsu. Jangan perturutkan nafsu. Jangan perturutkan nafsu. Puasa mengajarmu. Nafsu kurnia Allah. Kamu harus kendalikan nafsu dengan akal yang sehat. Kalau perhitungan akal tidak mengizinkan, puasa lebih baik. Saudara-saudara yang terhormat, ini bukan pembicaraan otak. Ini pembicaraan uban. Rambut saya yang putih yang berbicara tentang ini. Saudara jangan terlalu main api dengan syahwat. Sansai di hari tua nanti. Kalau kamu memperturutkan syahwat di umur muda. Mana menyekolahkan anak tidak mampu, membelanjai rumah tangga tidak mampu. Kerja kawin lagi. Saudara perlu puasa supaya ada kemampuan menahan nafsu. Kalau kita berbicara tentang nafsu seks, nafsu kelamin, kita harus memulai dengan mempuasakan mata. Wahai segala laki-laki, ketahuilah, pelajaran yang paling menarik untuk orang perempuan sekarang berdandan. Ini maaf ibu-ibu. Pelajaran yang paling menarik untuk orang perempuan sekarang berdandan, bersolek. Kenapa dia berdandan? Kenapa dia bersolek? Apa untuk keperluan perempuan? Enggak. Perempuan bersolek bukan demi kejayaan perempuan. Dia bersolek demi kepentingan untuk menawan laki-laki. Perempuan bersolek jalan simpangnya 2. Kalau dia bersolek untuk kesenangan mata suami, ini perempuan ahlul jannah. Kalau perempuan berdandan, dia pergi di make up, dia keritingkan rambutnya untuk kesenangan suami, ini perempuan ahlul jannah. Setingkat dengan Miriam binti Imran. Setingkat dengan Khadijah, istri Rasulullah. Tapi kalau dia berdandan bukan untuk keperluan mata suaminya,
Ini perempuan di pinggir jahanam. Apalagi untuk kesenangan mata laki-laki yang bukan suaminya. Untuk itu dia berdandan, untuk itu dia bersolek. Jahanam. Maka dari itu saudara-saudara, nafsu. Laki-laki disuruh menahan nafsu. Perempuan juga disuruh menahan nafsu berdandan. Jangan terlalu berlebih-lebihan berdandan. Kalau kamu sudah punya suami, batasi diri berdandan hanya untuk memperzina suami di rumah. Supaya senang duduknya suami di rumah. Jangan kamu katakan, ya suami saya sudah tua, tidak perlu diperzina lagi. Keliru. Yang tua itu yang perlu diperzina. Yang tua itu yang perlu diperzina. Sebab kalau burung muda lari di tangan itu lumrah. Tapi kalau burung tua lepas dari tangan, ya Allah, ini tidak enak. Kalau laki-laki tua ngeluyur pergi sana sini kawin lagi, disalahkan orang nanti istrinya. Bukan laki-laki itu yang disalahkan, orang istrinya. Kenapa kamu tidak pandai-pandai ngikat dia di rumah? Udah tua. Liar lagi. Malah ini laki-laki potongannya jinak. Kok jadi liar? Ini galibnya karena salah perempuan. Maka dari itu orang perempuan harus tahu laki-laki. Romantika laki-laki di umur teenagers, belasan tahun, itu ombak yang tidak pernah mengaramkan. Ya. Cinta sayang anak muda yang umur belasan tahun, geraknya bukan main, tapi ibarat laut tidak pernah menenggelamkan. Cinta sayang gelombang kedua, orang yang sudah mendekati umur 40, ini agak ngeri. Sebab pemainnya pemain yang sudah cerdas. Orang yang 40 ini pemainnya sudah Bones Electro. Pemain kesebelasan daerah. Kalau anak-anak muda ini kesebelasan desa di sawah, main sore. Tapi kalau sudah dekat umur 40, sudah ada pengalaman, nah ini hati-hati. Gelombang cinta sayang untuk orang di atas umur 40 mengerikan. Ini mengerikan. Maka dari itu ibu yang punya suami tua harus hati-hati. Hati-hati. Orang tua ini, ya Allah. Ini anak-anak muda. Simpan jarum di belakang rumah ketahuan. Jarum dia sembunyikan di belakang rumah, tetangganya tahu. Orang tua pelihara gajah di belakang rumah, tetangganya tidak tahu. Ini gajah dia sembunyikan, tetangga tidak tahu. Ini yang saya katakan ngeri itu. Saya arahkan dulu ini kepada ibu menghadapi suami, juga kepada bapak menghadapi istri. Banyak bapak-bapak mengatakan, aduh, istri saya sudah tua sama tua. Dengan saya tidak perlu banyak khawatir lagi. Hah? Tidak perlu banyak khawatir. Mempunyai istri tua, laki-laki yang tua harus tahu. Piring tua, sedikit tersentuh barang keras, gampang pecah. Ya. Tapi piring yang baru datang dari toko, dilempar kadang-kadang tidak apa-apa. Hati-hati istri yang tua, karena dia gampang sedih dan berhibah hati. Omongnya kurang, tapi apa-apa dia rangkuh ke dalam hati. Dia bawa menangis saja.
Sampai hati kamu membiarkan istrimu yang sudah tua menangis. Oh ya, saya sudah bebas. Bebas apa? Bagaimana juga manusia itu punya perasaan. Biarpun dia sudah tua. Malah kadang-kadang orang tua itu perasaannya lebih halus lagi. Ini maknanya saudara-saudara. Dalam kehidupan seks, dalam kehidupan kelamin, muda, tua, harus sama berhati-hati. Timbal balik, harus mengambil barakah siam, barakah puasa. Nahan nafsa anil hawa. Nahan nafsa anil hawa. Saudara lihat berapa banyak orang kaya di Pekalongan. Di hari tua jungkil walik jadi orang melarat. Karena di hari muda memperturutkan nafsu kawin. Kadang-kadang istri orang disuruh cerai karena dia hendak menduduki posisi. Di dalam Islam pengendalian nafsu di segala bidang harus hati-hati. Setiap tahun kita puasa. Dengan puasa ini diharapkan kita mempunyai kekuatan mengendalikan nafsu. Saudara, maafkanlah pelajaran kita tentang ilmu fikih hilang dengan soal-soal yang begini menarik. Saya katakan tadi 5 hukum untuk mata. Juga 5 hukum untuk telinga. Persis 5 ini. Telinga saudara harus ajar. Apakah yang wajib saudara dengar? Apakah yang sunat saudara dengar? Apakah yang mubah saudara dengar? Apakah yang makruh saudara dengar? Apa yang haram saudara dengar? Sekarang pertanyaan, saudara saya uji. Dengarkan pengajian, kira-kira hukumnya apa? Ini. Ngaji malam Selasa ini dilihat dari 5. Wajib didengar, sunat didengar, harus didengar, makruh didengar, haram didengar. Ngaji ini kira-kira masuk apa? Apa mungkin masuk haram? Tidak bisa. Tidak bisa. Apa mungkin masuk makruh? Kira-kira dengan akal yang sehat, tidak mungkin. Apa mungkin wajib? Belum tentu. Nah, nanti saudara jangan terlalu gampang-gampang mengatakan wajib. Untuk orang yang tidak bisa ketemu dengan Tuhan, tidak bisa mengenal Tuhan, kalau dia tidak datang mengaji, untuk dia waktu itu mengaji wajib. Wajib. Kalau dia tidak datang, dia ke neraka karena tidak turut mengaji. Oleh karena pengajian pada malam itu bagi dia jalan satu-satunya untuk mengenal Tuhan. Pada jam itu pengajian untuk dia wajib. Sama saja dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah untuk mensahkan Islamnya. Tetapi kalau dia sudah Islam, hanya menambah ilmu, ini beredar pada sunat. Mau dikatakan mubah, tidak bisa. Ini barang-barang berfaedah. Saudara-saudara, kalau dilihat ini pengajian, jalan bagi memfahamkan Quran, ini jadi lain. Saudara yang tidak bisa mengerti makna Al-Quran, tujuan Al-Quran, kalau tidak datang malam Selasa, bagi saudara ini wasilah untuk memfahamkan Al-Quran. Dia menjadi barang baik yang sebaik-baiknya, amal saleh yang sesaleh-salehnya. Saya tidak akan mengatakan wajib, karena saudara juga sudah Islam sebelum saudara datang mengaji. Tetapi saudara tidak paham kepada Al-Quran, tidak mengerti kepada hukum, kalau saudara tidak datang mengaji, ini amal saleh yang setinggi-tinggi nilainya saleh, kebaikan yang sebaik-baiknya mendengarkan pengajian ini. Mungkin saudara akan mengatakan berapa banyak muridnya Pak Gafar yang sudah tahunan ngaji, tambah ngaji, tambah bajingan. Ini lain perkara. Buntut asu tambah dipijet, tambah bengkok. Orang yang memang wataknya tidak benar, tambah ngaji, tambah bajingan. Bukan pengajian yang salah, wataknya orang ini yang tidak benar. Tapi bagaimana juga mempergunakan telinga pergi mengaji lebih baik daripada mempergunakan telinga di THR. Tertimbang mendengarkan dagelan di wayang, tertimbang mendengarkan kongres di warung yang ketuanya tidak mempunyai ijazah resmi. Acara juga dibikin-bikin sendiri.
tertimbang ngobrol-ngobrol di warung. Saudara mendengarkan pengajian, mungkin bagi saudara dalam satu tempo nilainya wajib. Tapi sekurang-kurangnya ini barang baik, barang sunat. Saudara akan dapat pahala kalau turut mendengar. Dapat pahala sebagai penunaian kewajiban, dapat pahala sebagai mendekati barang sunat. Saudara-saudara yang terhormat, begini telinga yang wajib didengar, yang sunat didengar, yang harus didengar, yang makruh didengar, yang haram didengar. Dengarkan ocehan G30S yang mungkin ingin comebacknya PKI. Saudara turut dengarkan omongan ini, saudara nanti kejirat lagi oleh Aidit dalam bentuk yang kedua. Saudara dilalaikan dari kebenaran, mendengarkan omongan-omongan yang melalaikan kita daripada kebenaran. Ini kalau tidak akan haram, terang mendengarkan itu hukumnya makruh. Isu, berita-berita yang menyebabkan iman kita jadi goyang, mendengarkan isu-isu yang semacam ini terlarang. Terlarang di dalam makna haramkah atau di dalam makna makruhkah? Saudara, dalam masalah telinga, saya terpaksa menyampaikan ratap tangis orang di Jahannam karena telinga. Surat Al-Mulk menyatakan tangis orang di Jahannam ketika sudah diloncatkan ke dalam neraka. Mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau saya di dunia dulu mau mempergunakan telinga untuk mendengar, tidak sampai saya jadi orang Jahannam ini. Jadi kebanyakan orang masuk ke Jahannam baru tahu dia di Jahannam, kelalaiannya mempergunakan telinga malam Selasa. Andai kata setiap malam Selasa saya menghadiri pengajian, ibarat orang mengasah pisau. Kalau pisau saya tidak akan jadi pisau cukur yang terang, menjadi pisau yang tajam. Mendengarkan pengajian saban malam Selasa mempertajam akal dan mendekatkan manusia kepada an-najah, kebebasan dari Jahannam. Kalau pengajian masih kita dengar, diulang lagi mendengar, lama-lama kebenaran bermukim di dalam hati. Ini yang diharapkan barakahnya mendengar. Kalau kami mendengarlah di dunia dulu pengajian-pengajian, tidak sampai kami akan ke Jahannam ini. Begini ratap tangis orang di neraka. Saudara-saudara, bagaimanapun saya juga ada hak untuk bersyukur kepada Allah karena wirid pengajian kita di Pekalongan ini sejak dari tahun 51, gelombang kedua 1951, sekarang sudah 78. Ini wirid bisa kita pertahankan dengan baik. Sedang gelombang pertama sudah semenjak 1932. Saya sudah mengajar di Pekalongan ini mulai dari tahun 1932. 1932. Gedung ini akan jadi saksi betapapun kita sudah memperlihatkan dawam di dalam wirid, terutama semenjak tahun 51 sampai sekarang. Banyak rintangan dan rintangan bisa diatasi dengan baik. Saya terpaksa membaca ini oleh karena sebentar siang tadi pikiran saya melayang pada masa 30-40 tahun yang lampau. 1-2 sen uang dikumpulkan untuk membeli ini rumah. Dia menjadi harta wakaf dari beberapa orang yang sekarang tidak hidup di dunia lagi. Dan ini dapat kita pakai untuk tempat pengajian. Saya teringat kepada orang-orang
as-sabiqunal awwalun, pendiri dari pengajian ini, yang sejak 1932 dawam sampai tahun 78 bisa kita pergunakan. Semoga roh mereka di dalam alam arwah melihat dan menerima balasan-balasan baik dari pengorbanan mereka. Dan kita juga tidak lupa kepada penyambung-penyambung ini pengajian yang tidak ingin disebutkan namanya, terutama 10-15 tahun yang lampau, yang dekat ini. Saudara bisa melihat ini pengajian. Saudara duduk ke sini dengan enak, lampu terang, bangku ada, gratis, sonder bayar. Dan saudara pulang tidak ngerti siapa yang akan mengangkat bangku, siapa yang akan melipat tikar. Dan saudara tidak ditanyakan siapa yang akan membayar rekening lampu. Saya terpaksa membaca di sini supaya saudara syukur kepada Allah. Di sedekat saudara masih ada ahlul khair yang senang dipergunakan uangnya untuk memakmurkan ini pengajian, dan mereka tidak ingin disebutkan namanya. Dan ini pengajian tidak pernah dapat bantuan dari Menteri Agama sesen pun, dan tidak pernah dapat dari petrodolar, dari Kuwait kah, dari Saudi Arabia kah. Biarpun Dewan Dakwah sudah dapat juta-jutaan, Kiblat sudah dapat juta-jutaan, tapi pengajian malam Selasa berdikari, berdisari, berdiri dengan kaki sendiri dan berdiri dengan saku sendiri. Nah, ini perlu saya bacakan di hadapan saudara, karena keringat saudara yang menyebabkan pengajian ini dawam. Saudara tetap datang dan saudara mencintai ini pengajian, dan ada ahlul khair yang menyediakan diri dan hartanya untuk mempertahankan ini pengajian. Kita harus bersyukur kepada Allah atas hal ini. Dan yang saya harapkan, nguping. Saudara datang ke sini untuk mendengar, karena kebetulan pengajian ini tidak akan merugikan saudara kalau saudara dengarkan. Pekalongan harus bersyukur kepada Allah karena kita bisa mempertahankan ini pengajian. 20 Agustus 1978, hari nuzul Quran di seluruh Indonesia. Saya lihat catatan siang tadi, hampir 10 tempat yang mengundang supaya saya menghadiri nuzul Quran dan berbicara tentang nuzul Quran. Tapi saya pilih dalam negeri saja, tidak akan keluar negeri. Nah, syukur bagi saudara-saudara, oleh karena wirid pengajian selama Ramadan ini akan kita pertahankan tetap, dan tidak ada satu malam Selasa yang dari awal sampai akhir nanti yang akan dikosongkan, kalau saudara mau. Ya, kalau saudara mau. Hanya untuk persis malam nuzul Quran tanggal 20 Agustus besok ini, saya menyesal sekali undangan dari Pemalang, undangan dari Tegal, undangan dari Batang, dan undangan dari sekitar Pekalongan tidak bisa saya penuhi, oleh karena janji sudah 5 tahun yang lalu dengan Taman Ismail Marzuki di Jakarta yang meminta ini ahli-ahli rambut gondrong, ahli-ahli kesenian, ahli-ahli film, ahli-ahli tari, ahli-ahli ukiran yang menamakan Dewan Kesenian. Mereka ingin bersama-sama untuk mendengarkan tentang Quran. Saya pikir-pikir, kalau undangan Jepang untuk mi'raj saja bisa saya penuhi, kenapa undangan Taufik Ismail di Taman Ismail Marzuki, anak saya sendiri, kok tidak bisa saya penuhi sampai 5 tahun sampai sekarang. Saya berniat besok ini akan memperingati hari nuzul Quran di sebuah masjid kecil, namanya Masjid Amir Hamzah, di tengah-tengah Taman Ismail Marzuki. Tapi insya Allah untuk bayaran hari Seninnya saya balik. Artinya Senin yang akan datang kita juga tetap mengaji, asal saudara datang. Asal saudara datang. Tapi kalau seluruh saudara tidak datang, saya juga tidak keberatan untuk bertahan satu malam di Jakarta. Saudara-saudara, 5 hukum untuk telinga, 5 hukum untuk mata, 5 hukum ini juga berlaku untuk hidung. Ya.
Penciuman saudara, hidung saudara tidak bebas. Ada yang wajib dicium, ada yang sunat dibaui, ada yang halal, ada yang makruh, ada yang haram. Ya, perincinya nanti. So ini jamnya sudah kejauhan. Lidah, perasaan lidah juga terikat oleh 5 ini. Ada yang wajib dirasai lidah, ada yang sunat dirasa lidah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Merasa dengan lidah, arak dan tua, jelas masuk kepada kategori haram. Ya. Merasa dengan lidah, buah korma atau buah pisang di waktu futur sore kira-kira masuk apa ini? Coba saudara. Hah? Apa? Wajib apa sunat? Dilihat. Nah, ini saudara harus tahu, ini tidak gampang dikatakan ini. Dilihat dari segi bahwa saudara bisa mati kalau tidak makan, karena dari sahur saudara sudah tidak makan sampai maghrib. Dilihat dari segi badan saudara sudah lemah, bagi saudara makan jam 6 itu jadi wajib. Jadi makan buah kurma yang pertama wajib. Saudara berpahala dengan makan. Pahala menyelamatkan diri tambah dengan pahala puasa. Karena diri saudara sudah dalam keadaan bahaya kalau tidak makan. Ad-darar yuzal, bahaya harus disingkirkan. Mengisi perut pada waktu itu bisa bernama wajib. Dengan makna kalau saudara 1 minggu pingsan tidak makan, ya, sudah 1 minggu tidak makan, sudah itu mata saudara melek, kebuka. Dokter berpendapat, ayo lekas bantu, masukkan air susu ke mulutnya. Ini sudah 1 minggu perutnya kosong. Saudara tahu, minum air susu yang pertama waktu itu bagi saudara wajib. Karena saudara mati nanti ini kalau saudara tidak minum. Kalau saudara mengatakan saya akan puasa, puasa saudara puasa setan itu. Saudara tidak boleh puasa, boleh minum. Karena ini saudara mati nanti. Ini namanya makan ketika itu wajib. Jadi ada makan yang wajib, ada makan yang sunat, ada makan yang harus, ada makan yang makruh, ada makan yang haram. Bagaimana makan siang dalam puasa? Termasuk apa? Apa haram? Belum tentu. Jangan saudara kira seluruh orang yang makan siang dalam puasa itu haram. Kalau kebetulan dia sakit, atau dia tidak terkena kewajiban berpuasa, boleh saja dia makan. Tapi kalau saudara badan sehat, sahur sudah ngantam nasi 3 piring, lalu siang saudara tidak mau puasa, bajaan. Lagaknya kayak santri kok makan siang. Jadi begini saudara-saudara, yang kita kehendaki supaya 5 indria, indria penciuman, indria penglihatan, indria pendengaran, perasaan tangan dan indria lidah, seluruhnya ini kita bawa puasa untuk kita kuasai. Imlik nafsak, kata Nabi, kuasai dirimu, kuasai lidahmu, kuasai telingamu, kuasai hidungmu, kuasai nafsumu. Kalau kamu mempunyai kekuatan mengendalikan indriamu yang 5, tamlik ghairah, kamu akan kuasai alam sekitarmu. Tapi kalau kamu tidak bisa diberi disiplin kepada panca indriamu yang 5, jangan kamu mengharapkan akan jadi insan kamil. Saudara-saudara sudah mendekati 1/3 hari kita berpuasa. Saya lihat kelelahan saudara puasa terbayang di wajah saudara sekarang ini. 10 hari saudara sudah tirakat, tapi mata saudara sudah menunjukkan daya-daya melihat seperti serigala-serigala yang artinya kekuatan-kekuatan yang terpendam sudah mulai menyala dalam tubuh saudara. Tinggal lagi 2/3 yang terakhir. Latihan ini saudara sempurnakan sampai tanggal 30, sehingga daya dan kekuatan yang dikurniakan Allah pada diri saudara bangkit dan timbul. Semoga puasa akan menimbulkan barakah dan faedah untuk kita semua. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina
وألحقنا بالصالحين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين وادخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا واغفر لنا ولوالدينا يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.